Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji serta syukur terus kita ucapkan, terus kita hadirkan di hati dan lisan kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala pemberian-pemberiannya, atas segala nikmat-nikmatnya yang hingga detik ini, hingga hari ini masih dapat terus kita rasakan. Nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan yang mungkin saja bagi sebagian orang tidak bisa merasakannya. Yang paling utama tentu saja nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas hidayah Allah, nikmat bersama petunjuk Rasulullah SAW. Maka dengan memiliki nikmat-nikmat tersebut, kita mampu menggerakkan badan kita untuk hadir. Insya Allah ini termasuk majelis ilmu, majelis yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam rangka bersama-sama bersilaturahmi, bermuajahah dalam menunggu waktu azan maghrib. Insya Allah ada beberapa hal yang ingin sama-sama kita belajar dan berbagi. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat begitu banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam juga terus kita dawamkan di lisan kita dan lidah kita kepada suri tauladan kita, manusia paling agung di muka bumi, yang terus kita sebut-sebut namanya dan berharap kita termasuk orang-orang yang kelak akan memperoleh syafaat kubra dari beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja kepada kita semua sebagai umat di akhir zaman yang terus istiqomah dan setia menapaki setiap sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan. Para rekan-rekan sejawat, bunda dan yanda yang mudah-mudahan selalu kami cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Seperti biasa, saya bagian ditemak sama Bunda Sulis yang harus selalu menyiapkan materi, dan insya Allah udah ada di kepala saya rekam beberapa saat yang lalu. Kali ini insya Allah kita akan berbicara mengenai keutamaan silaturahim atau silaturahmi, terutama di bulan suci Ramadan ini. Silaturahim atau rahim, kata dasarnya adalah rahim, artinya kasih sayang Allah kepada hambanya. Di Al-Quran sendiri ada 9 kali disebut kata rahim, artinya ia adalah sesuatu yang sangat mulia, bagian dari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat yang pertama, yang mungkin sering kita dengar ayatnya ketika khatib Jumat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari satu orang manusia, yaitu Nabi Adam, yang kemudian diciptakanlah istrinya, dan dengan dua orang tersebut maka berkembang biaklah manusia hingga hari ini. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah silaturahim, dan sesungguhnya Allah maha menjaga dan maha mengawasi kalian. Perhatikanlah ayat ini yang ingin saya kupas sedikit ya. Ya ayuhan nas, ketika berbicara tentang silaturahmi, maka Allah menggunakan kata ayuhan nas, wahai manusia, tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Ketika perintah silaturahmi ini turun, maka kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik, menjaga tali silaturahim, bukan hanya kepada sama muslim, bukan hanya kepada orang-orang mukmin saja, namun kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ketika Allah menurunkan ayat ini, maka ayat ini ditempatkan di surah An-Nisa. Coba kita perhatikan lebih detail. Kenapa diturunkan atau ditempatkan di surah An-Nisa? Kenapa tidak di surah-surah yang lain? An-Nisa artinya apa? An-Nisa wanita. Ketika berbicara silaturahmi, ketika berbicara silaturahim, maka kuncinya adalah di wanita. Rahim, siapakah yang memiliki rahim? Wanita. Maka ketika seorang wanita memiliki mood yang bagus, memiliki pengetahuan yang bagus tentang agama, insya Allah jalinan silaturahim di antara sesama manusia akan terjadi. Artinya akan kita saksikan hubungan manusia antar sesama manusia itu akan kita saksikan dengan baik jika wanita mampu menjaga dirinya. Silaturahim atau silaturahmi artinya menjaga hubungan baik. Ia harus dipahami dengan betul oleh para wanita. Maka sebagai kaum laki-laki harus betul memahami ini. Wanita itu unik. An-Nisa, makanya disebut An-Nisa. Wanita ketika berkata iya, artinya tidak. Ketika dia berkata tidak, bisa jadi iya. Ketika dia berkata iya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maka ini harus dipahami betul-betul oleh para bapak-bapak yang hadir di sini ya. Artinya ketika Allah menurunkan satu ayat dan ditempatkan di surah-surah tersebut, pasti ada maknanya, pasti ada maksud dan tujuannya. Maka ketika perintah silaturahmi ditempatkan di ayat pertama surah An-Nisa, surah yang banyak berbicara mengenai wanita. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar maknanya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, maka perbanyaklah tali silaturahmi, silaturahim. Maka peliharalah hubungan baik dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat sekitar, dengan orang yang muslim maupun non muslim. Maka silaturahmi itu harus tetap kita jaga. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka peliharalah tali silaturahim. Ini apa maksudnya? Ada satu artikel yang pernah saya baca ya. Ketika kita sedang berkunjung ke rumah teman ataupun saudara, maka
tampilan wajah kita yang pertama kita lakukan adalah senyum. Pasti itu. Pasti ketika kita berkunjung kepada saudara ataupun teman atau sanak famili yang lain, yang kita lakukan pertama kali ketika kita berkunjung, ketika kita mengucapkan salam, yang terlihat di wajah kita yang pertama adalah senyum. Senyum ya, pasti itu senyum. Ketika kita tersenyum, ini menurut para ahli kesehatan ya, kita hanya memerlukan sedikit sel ya, sedikit sel hidup untuk menggerakkan organ-organ kita. Beda ketika kita sedang cemberut. Maka ketika kita terbiasa silaturahmi, berkunjung ke rumah saudara ataupun teman, ini yang dimaksud silaturahmi memperpanjang umur ya. Artinya dia berpengaruh dengan kesehatan kita. Mood kita terjaga. Bahasa kerennya itu PBS-nya atau gimana budaya? PBS-nya itu positif ya. Vibe-nya positif. Lalu kita terbiasa menjaga silaturahmi, terbiasa tersenyum, terbiasa menampilkan aura yang positif, maka menurut pakar kesehatan Bapak Ahmad Suhada itu berpengaruh ya terhadap organ-organ tubuh kita yang lain. Ya betul, bukan gitu Pak Ahmad? Ya, ketika kita tersenyum, maka kita akan terlihat awet muda. Seperti saya ya, saya kan sudah tersenyum. Walaupun umur saya 42 tahun, tapi saya masih terlihat 41 tahun gitu. Ya, jadi ketika kita terbiasa berkunjung ke rumah saudara, saling senyum, saling sapa, vibes-nya positif gitu, itu membuat kita awet muda. Maka ini kalau kita jeli ya, memikirkan dengan jernih hadis Rasulullah SAW sangat luar biasa ya. Rasulullah sudah mengabarkan 14 abad yang lalu, ketika mungkin dokter-dokter ahli kesehatan belum menemukannya gitu. Ahli-ahli ekonomi juga belum menemukan metode ini. Rasulullah sudah mengabarkan, yang ingin panjang umur, yang ingin murah rezeki, maka perbanyaklah tali silaturahim. Ketika orang yang terbiasa silaturahmi berkunjung ke rumah saudara, maka rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misal kita pengangguran ya, kita ingin Allah mudahkan rezeki. Kalau kita di rumah saja berdiam diri, tidak mungkin kesempatan itu akan datang. Tidak mungkin peluang kita untuk mendapatkan rezekinya Allah tidak akan terbuka. Namun ketika kita membuka diri, berkunjung ke rumah saudara, ke rumah teman, insya Allah kesempatan itu akan datang kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah ya. Jangan pelit senyum ya. Walaupun kadang mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, ada hal-hal yang mengesalkan hati, ada hal-hal yang dapat mengganggu pikiran, terutama sebagai guru ini ya. Kadang-kadang saya juga menyaksikan gitu, mungkin saya juga mengalami gitu. Kadang kok mukanya ditekuk kayak baru datang ke sekolah gitu. Padahal itu tidak bagus ya. Walaupun di rumah mungkin pendaringan kita lagi kosong, atau mungkin dompet kita lagi kosong, atau mungkin anak kita lagi ngeselin kita, atau istri kita sedang marah-marahin kita, atau mungkin suami kita sedang memarahi kita. Namun ketika kita datang bertemu dengan orang ini kan tidak tahu ya, orang yang kita temui tidak tahu keadaan kita, maka tampilkanlah hal yang baik. Senyum aja, senyum dulu, baru datang masuk ke gerbang senyum sama assalamualaikum. Ketika kita tersenyum, apa yang dipikirkan orang? Wah, orang itu sedang baik-baik saja, orang itu baik. Artinya apa? Pikiran dari orang yang ketemu itu doa ya. Orang yang memikirkan kita itu doanya, secara tidak langsung itu doa ya. Walaupun tidak diucapkan itu doa, sugesti yang positif. Kalau kita akan bertemu orang, walaupun kita sedang ada masalahnya, insya Allah ketika kita bertemu dengan orang dan kita tersenyum, maka aura positif itu akan hadir. Yang kita temui juga jadi positif. Nanti
suasana juga akan positif. Nah, insya Allah masalah-masalah yang sedang kita hadapi akan Allah kirimkan jawaban-jawabannya. Itu salah satu mengapa tadi Rasulullah sebutkan senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Bagaimana kita tahu kan bagaimana keutamaan-keutamaan sedekah. Ya, artinya ringan, menurut kita ringan, senyum, sedekah. Padahal itu maknanya luar biasa, sangat luar biasa. Bagaimana sedekah itu bisa, kemarin sempat kita bahas, bagaimana sedekah itu menuntun jalan kita kepada surga. Bagaimana sedekah itu menjadikan kita amal-amal yang lain, menolong amal-amal ibadah kita yang lain yang mungkin sedang kurang, sholat kita yang kurang khusyuk, bacaan Al-Quran kita yang kadang seripat-seripat, atau mungkin amalan-amalan kita yang lain kurang, maka disempurnakan dengan sedekah. Ya, salah satunya tadi tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah.